Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan kembali membacakan Surat Al-Baqarah ayat 231 sampai dengan 232 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa idza talaqtumun nisaa. Wa idza talaqtum lan ing dalem tatkalane wis megat sapa sira kabeh para azwas, para suami, an-nisaa ing pira-pira wadon, pira-pira bojo wadon. Ini ayat membahas tentang urusan rumah tangga, urusan suami istri. Ketika di dalam rumah tangga, hubungan antara suami istri pada akhirnya tidak bisa mencapai suatu keharmonisan, belum bisa mencapai sakinah mawaddah warahmah. Suami istri sehari-hari senantiasa cekcok mulu. Akhirnya berujung pada perceraian. Nah, yang sebetulnya ini tidak diharapkan. Dan sekali lagi namanya tolak, perceraian itu halal, dihalalkan dalam agama Islam. Namun amat sangat dibenci, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abghadul halal indallahi at-tolak. Ini dalam ajaran Islam dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa suatu hal yang halal tapi amat sangat dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tolak, perceraian. Maka usahakan semua suami istri ini perlu dimengerti, usahakan dalam rumah tangga ini, usahakan jangan sampai terjadi perceraian, usahakan selalu harmonis, saling menghargai, saling menghormati antara suami dan istri untuk mencapai ridha Allah sehingga sakinah mawaddah warahmah. Tapi apabila hal itu terjadi tidak bisa dihindari, namanya tolak karena suatu hal misalnya, maka di sana ada peraturan atau tatanan syariat yang telah ditentukan oleh Allah. Di antaranya dalam ayat ini, wa idza talaqtumun nisa, lan ing dalem tatkalane wis megat sapa sira kabeh para suami, para azwaj, an-nisaa ing pira-pira wong wadon, yaitu pira-pira bojo wadon.
Fabalagna mongko arep teka, arep tutuk. Ini balagna fi'il madhi tapi bimakna mudhari'. Qarabna. Fabalagna mongko arep teka, arep tutuk, arep tekan sapa an-nisa ajalahuna ing mangsa iddahe. Zaman iddahnya, masa tarabusnya, masa penantiannya mutallaqat au an-nisa. Ajalahuna ing mangsa iddahe an-nisa. Jadi seorang istri ketika dicerai oleh suami, maka tidak boleh selanjutnya hari ini cerai besok nikah, itu enggak boleh. Di sana ada tatanan yaitu tarabbus, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kama taqaddama bayanuhu, sebagaimana ayat yang sudah lewat ditegaskan di sana, wanita yang dicerai yang sudah madkhul maka dia tidak boleh langsung nikah pada hari berikutnya, tapi harus menunggu sampai 3 kali suci menurut Imam Syafi'i atau Imam Malik atau Imam Ahmad fi awal amri. Harus menunggu 3 kali suci. Sedangkan menurut versinya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal fi akhiri amri, masa tarabusnya adalah 3 kali haid. Kalau sudah sejak terhitung dari perceraian sudah mencapai 3 kali suci atau 3 kali haid, maka dia baru boleh menikah, melanjutkan suatu pernikahan berikutnya. Mungkin untuk ketemu atau nikah dengan lelaki yang lain. Nah ini fabalagna ajalahun, ketika masa iddahnya hampir selesai, jadi hampir selesai 3 kali 3 kali haid atau 3 kali 3 kali suci, hampir selesai gitu. Fa'amsikuhunna, mongko ngekero sapa azwaj, sapa para mantan suami, hunna ing anisa, yaitu mantan istri yang dicerai tadi. Ketika hampir selesai masa iddahnya, maka dianjurkan mantan suami agar menahan, ngeker, artinya merujuk kembali mantan istrinya tadi, supaya ditarik kembali, dirujuk kembali, dinikah kembali gitu loh, rujuk, rojak tuki gitu loh. Dek, kamu saya rujuk kembali, kita sebaiknya merajut rumah tangga yang lebih baik lagi nggih. Jangan sampai kita ini nanti terus lepas, kasihan anak-anak itu loh. Anak-anak akhirnya terlantar, gak ada yang ngurusi, apalagi saya gak punya mie. Yang punya mie kan kamu, Dek. Ini nangis mulu anaknya kita ini. Gara-gara gak bisa mie, saya gak punya mie. Yang punya mie kamu, gimana Dek, kita rujukan aja nggih. Oke, monggo Mas. Kasihan tuh anak-anak terlantar. Tapi nanti kita harus selalu hati-hati menjaga, saling menghormati, saling menjaga kehormatan masing-masing gitu loh Mas. Jangan saling menuduh yang enggak. Sehingga menimbulkan perceraian gitu loh. Oke lah kalau gitu, kita sepakat untuk rujuk kembali. Nah ini caranya, kalau sudah hampir masa iddah selesai, maka dianjurkan, kata Allah, fa'amsikuhunna, mongko ngekera sapa azwaj, para mantan suami, guna ing anisa, para mantan istri.
Bima'rufin kelawan bagus. Jadi caranya antara suami istri yang pernah terjadi perceraian tadi, ketika hampir selesai masa tarobus, masa penantiannya, yaitu 3 kali kuruk, 3 kali es suci, 3 kali M, 3 kali men. Kalau hampir selesai masa iddah, sebaiknya di sini diperintah, justru diperintah. Perintah ini dalam artian wajib. Karena amar bisi gotif alfal wujubu hukmika haitsul qarinatun tafat wa utlika. Jadi harus rujuk kembali dengan baik. Tapi kalau memang nggak bisa rujuk karena memang sangat sulit untuk diakurkan kembali, problemnya sangat berat. Aw sarihuhuna utawa nglepas ngeculno nglepasno sapa azwaj para mantan suami guna ing anisa para mantan istri bima'rufin kelawan bagus. Jadi wanita seorang istri yang dicerai ketika masa iddahnya hampir selesai, maka bagi mantan suami disuruh, diperintah untuk milih satu di antara dua. Satu di antara dua. Yang pertama apa? Yaitu imsak bima'ruf. Artinya rujuk kembali. Supaya rujuk kembali merajut rumah tangga kembali dengan baik bima'rufin. Tapi kalau itu nggak bisa dilakukan, ya lepas saja lah. Jangan diganduli, jangan diolor-olor, lepas aja langsung diputus cerai. Jadi ada 2 pilihan. Silahkan di antara suami istri yang terjadi problem semacam ini harus milih satu di antara 2 ketika sudah hampir selesai masa iddah istri, mantan istri. Yaitu dirujuk kembali atau dilepas. Kalau memang nggak bisa membangun kembali atau rujuk kembali dengan baik, juga harus dilepas dengan baik. Au sarihunna bima'ruf wala tumsikuhunna lan aja ngeker sapa mantan azwaj guna ing anisa atau mantan istri diraran krana arahe mlara, krana arahe dadekno mlarat utawa mlara. Litak tadu supaya nglampaui batas, litak tadu alaihinna karena gitu nggih, diraran karena mlaratake utawa mlara. Litak tadu karena arahe melampaui batas. Litak tadu karena arahe melampaui batas sapa supaya gitu, litak tadu supaya melampaui batas sapa mantan azwaj, mantan suami, alaihina melampaui batas alaihina ing atase anisa. Jadi ketika hampir selesai masa iddah, itu mantan suami disuruh milih satu di antara 2, yaitu imsak bima'ruf atau melepas, dah dilepas aja juga bima'ruf. Wala tumsikuhunna, dia mantan suami nggak boleh menahan, artinya ganduli, ya ora dilepas, ya ora dirujuk. Dengan maksud meloro gitu loh, diraron biar mantan istri itu terkatong-katong, nggak bisa melakukan tindakan berikutnya, mau nikah lagi nggak bisa, gara-gara masih kamu ganduli, tapi nggak kamu rujuk, akhirnya terkatong-katong. Itu namanya diror, meloro wanita mantan istri.
li ta'tadu alaihinna, dengan maksud agar kamu bisa melampaui batas pada wanita mantan istri tadi. Namanya itu meloro. Ngaco lah istilah bahasa sekarang, ngaco. Orang mau bertindak untuk membangun kehidupan ke depan, menata sejarah hidup kembali dengan baik, mau nikah lagi dengan orang lain nggak bisa. Habis kamu gantungkan, kamu rujuk enggak, kamu lepas enggak. Nah, namanya itu meloro diraran. Ini enggak boleh. Ya harus kamu lepas gitu loh, kalau memang enggak bisa rujuk kembali. Tapi pilihan yang pertama rujuk. Nah, maka dalam ayat tadi fa'amsikuhunna bima'ruf. Usahakanlah kalau bisa rujuklah. Itu pilihannya. Kalau memang nggak bisa rujuk, memang problemnya sangat berat, ya udah lepas. Jangan kamu tahan, kamu embat-embat sehingga membuat mantan istri kamu menjadi terkatong-katong. Namanya itu menahan dengan tujuan meloro, terkasakno, supaya kamu bisa melampaui batas. Artinya ngaco atau ya ngani-ngoyalah ngaco terhadap mantan istri, itu enggak boleh. Wala tumsikuhunna diraran li ta'tadu alaihin. Wa manutai sapane wong yaf'al iku nglakoni sapa mandalika ing eka-eka imsak diraran. Dalika ing eka-eka ngeker dengan maksud melara. Jadi enggak dirujuk juga enggak dilepas. Namanya ngeker atau imsak dengan maksud melara mantan istri, enggak bisa nikah lagi dengan orang lain. Nah, orang yang melakukan hal tersebut faqad dolama, mongko teman-teman ngani ngoyo sapa man, mongko teman-teman dolim sapa man, nafsahu dolimi ngani ngayani nafsahu ing awak dhewe man. Maka orang yang melakukan tindakan ngeker atau nahan mantan istri padahal masa idahnya sudah hampir selesai, enggak kamu rujuk, enggak kamu lepas, kamu terkatong-katongkan itu mantan istri kamu sehingga kamu peloro dirar namanya, kamu rekasakno, enggak bisa nikah lagi dengan orang lain. Nah, orang yang melakukan hal tersebut, maka orang itu faqad dolama nafsah. Orang tersebut benar-benar dolim, menganiaya diri sendiri. Wala tatakhidulan aja padha ngalap sapa sira kabeh para azwaj, para suami istri, ayatillahi ing pira-pira ayat-ayat Gusti Allah, husuan ing diina-ina, dinistakan, diguyu-guyu. Jadi ini Allah mengingatkan, merupakan prokes gitu loh. Tahu prokes kan? Protokol keselamatan dunia akhirat. Ini ada protokol keselamatan dunia akhirat dalam kehidupan rumah tangga antara suami istri. Maka dalam kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, harus kita punya ilmunya, punya prokesnya, dan diamalkan gitu loh. Karena rumah tangga ini bukan main-main, enggak main-main gitu loh, ibadah. Orang beribadah harus tahu ilmunya. Misalnya kamu mau wudhu harus tahu ilmunya wudhu, mau sholat harus tahu ilmunya sholat,
mau puasa, mau haji, mau umrah, mau ibadah apa saja, termasuk ibadah rumah tangga, hubungan suami istri. Ini harus mempunyai ilmunya. Karena orang beramal, beribadah tanpa ilmu, maka itu amalnya mardudatun la tuqbalu. Kama qala para ulama, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang tanpa ilmu beramal, maka amalnya mardudatun, ditolak, enggak diterima. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Allah selanjutnya menegaskan, wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Kalian semua, kita mukminin mukminat, para azwaj, muslimin muslimat, nggih, suami istri, semuanya enggak boleh menghina-hina, melecehkan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah dinistakan, dilecehkan, dihina-hina, diece-ece. Enggak boleh. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Peraturan gitu aja kok. Enggak apa-apa. Nah, namanya ngece itu, ngina-ngina, menganggap sepele, menganggap hina ayat-ayat Allah. Ini peraturan Allah, prokes Allah, protokol keselamatan untuk hamba-hamba Allah, selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Wadhkuru lan padha ilinga sapa sira kabeh nikmatallahi ing nikmate Gusti Allah alaikum ing atase sira kabeh, yaitu dikasih nikmat Islam. Kita sebagai muslimin muslimat, mukminin mukminat, nggih, diberi tatanan syariat Islam. Ini suatu kenikmatan yang amat agung, amat mulia. Ingatlah itu nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan pada kalian, yaitu nikmatul Islam. Islam itu mengajak atau menata hamba-hamba Allah agar selamat. Namanya aja Islam, selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Urusan agamanya selamat, urusan dunianya selamat, urusan akhiratnya kelak juga selamat. Nah, ini suatu kenikmatan yang amat agung. Maka ingatlah itu, artinya amalkanlah syariat-syariat Islamia ini, kamu amalkan dengan ikhlas dan istiqomah untuk mencapai ridho Allah, sehingga selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Semoga kita senantiasa ditolong oleh Allah, nggih, dikasih inayah, hidayah, taufiknya mencapai ridhonya. Amin Allahumma amin. Wa malan perkara lan ilinga sapa sira kabeh ma, wa malan eling ing perkara yaitu kitab anzala kang wis nurunake sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh minal kitabi, nyatane Al-Qur'an. Juga Al-Qur'an ini merupakan kitab yang telah diturunkan oleh Allah pada kita, pada kalian semua, supaya kamu ingat artinya apa, nggih? Kamu fahami, kamu amalkan kandungan Al-Qur'an itu. Wal hikmati lan hikmah, yaitu hukum-hukum yang dituangkan di dalam Al-Qur'an, termasuk dalam hal ini tatanan hidup rumah tangga tadi, supaya kamu perhatikan, diamalkan dengan ikhlas dan istiqomah. Ya'idukum bih, ya'idukum hale mau idai nuturi sapa Allah kum ing sira kabeh bihi kelawan
ma anzala alaikum minal kitab wal hikmah. Al-Quran ini merupakan mau'idah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menasihati, mau'idai, nuturi kalian dengan Al-Quran ini. Wataku lan podo takwa sapa sira kabeh mukminin mukminat muslimin muslimat Allah ing Gusti Allah, supaya kalian takwa Allah, taat Rasulullah, birrul walidain, islahul ummah, adail amanah, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah semampunya dan menjauhi seluruh larangan Allah. Itu takwa Allah. Imtisalul awamir wastinabun nawahi. Wa'lamu lan padha ngerti sapa sira kabeh annallaha satemene Gusti Allah bikulli syai'in alim. Ing saben-saben suwiji-wiji alimun iku zat kang maha ngudanani. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Termasuk dalam urusan tadi rumah tangga yang terjadi perceraian, Allah membuat aturan-aturan demikian itu untuk kebaikan, untuk keselamatan kalian. Kebaikan indallah, baik indallah, selamat indallah, selamat dunia akhirat, baik dunia akhirat. Allah enggak ngawur, enggak ngarang gitu loh. Maha tahu. Anallaha bikulli syai'in alim. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin wa idza talaqtum lan ing dalem nalikane wis megat sapa sira kabeh anisa ing pira-pira wong wadon, yaitu pira-pira bojo wadon, fabalagna mongko wis rampung wis temeka sapa anisa ajalahuna ing mangsa edahe anisa. Balagna yang ini maknanya sudah selesai. Kalau balagna yang atas tadi maknanya hampir selesai. Jadi ketika seorang suami mencerai istrinya dan sudah selesai masa iddahnya, fala ta'duluhunna, mongko aja nyegah sapa sira kabeh para wali. Para wali-wali mantan wali-walinya istri yang sudah ditolak tadi loh. Jadi orang tuanya atau walinya. Bala tak dulu mongko aja padha nyegah sapa sira kabeh para wali guna ing anisa. Aja nyegah ayang kihna ing yen to nikah sapa anisa azwajahuna ayang kihna ing yen to nikah sapa anisa azwajahuna ing pira-pira bojone anisa, mantan bojone. Jadi kalau sudah selesai masa iddahnya, ini bagi wali enggak boleh melarang, menghalang-halangi putrinya mau nikah dengan mantan suaminya, jangan dilarang. Ini peraturannya Allah seperti itu. Jadi kalau anak-anak kalian yang sudah rumah tangga pada akhirnya putus, terjadi perceraian dan sudah habis masa iddahnya, yaitu salah satu quru. Kemudian anak kalian, para bapak, para wali ini yang dihitobi pengen nikah dengan mantan suaminya, jangan kamu larang. Fala ta'duluhunna ayang kihna azwajahun. Silahkan aja direstui, didoakan. Idza taradau ing dalem nalikane padha ridho, artinya di antara suami istri yang pernah cerai tadi loh. Ketika memang saling ridho, nggih, mantan suami, mantan istri ridho untuk rujuk kembali, untuk nikah kembali, ini bagi walinya enggak boleh menghalang-halangi atau melarang. Manakala antara kedua mantan tersebut suami istri
saling ridho untuk merajut kembali rumah tangga dengan baik. Bainahum ing dalem antarane azwaj wan nisa, para mantan suami lan istri, bil ma'rufi kelawan bagus. Dalika utawi ika nglarang nikah kembali bagi suami kok bagi wali kok larang aja nikah neh kowe ning karo iku aja. Dilarang, nyegah. Dalika utawi ika nyegah nikah kembali. Yo aduh iku di mau idoake dituturna dinasehatna bi kelawan dalik. Yo aduh iku dituturi utawa di mau idohna dituturi apa bi kelawan dalik gitu. Apa bi kelawan dalik man ing wong atau yu adu ikutin mau idai bi kelawan dalik man sapa wong gitu loh. Yu adu ikuti mau idai dinasehati bi kelawan dalik man sapa wong kana kang ana sapa man mingkum saking sira kabeh ana iku yuk minu iman sapa man billahi ing Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Nah, itu mauidhah memang sengaja dimauidhahkan, dinasihatkan pada orang-orang yang dari kalian yang iman Allah, iman hari kiamat. Dalikum utawi ika ninggal nglarang, ninggal nyegah nikah. Nah, anaknya yang ingin nikah kembali azka iku luwih bagus lakum kedue sira kabeh wa adharu lan luwih suci kedue sira kabeh. Wallahu ta'ala Gusti Allah ya'lamu iku utanene sapa Allah wa antum utawi sira kabeh wa antum lan utawi sira kabeh la ta'lamun iku ora padha ngerti sapa sira kabeh. Tumakola wallahu a'lamu bissawab. Ilahuna nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.